Dan di sini kita klaim dari bahasan Nikita Mirjani dan omongan Nikita Mirjani itu benar. Dan seperti biasa Nikita Mirjani lagi-lagi benar dan Dr. Richard Lee resmi ditahan oleh polisi di Polda Metro Jaya. Ini berkaitan dengan kasus dari Dr. Richard. Sebelumnya sempat panas dengan Doktif selama berbulan-bulan. Dan saat ini Dr. Richard benar-benar berujung di balik jeruji besi karena memang sebelumnya ia tidak ditahan tapi sering mangkir dari panggilan polisi. Sebenarnya Dr. Richard Lee ini udah jadi tersangka sejak Desember 2025 teman-teman. Beliau awalnya tidak ditahan, tapi penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan karena dinilai tidak kooperatif dan menghambat penyidikan. Pada 3 Maret lalu, polisi menuturkan Dr. Richard mangkir dari panggilan demi live di media sosial. Kemudian mengabaikan wajib lapor. Jadi Dr. Richard berdasarkan penuturan polisi, ia tercatat 2 kali mangkir dari kewajiban wajib lapor, yaitu pada 23 Februari dan 5 Maret lalu. Dan sebelumnya juga Dr. Richard ini sempat membatalkan status tersangka melalui jalur pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tapi ditolak oleh hakim, sehingga proses hukum terus berjalan. Dan kita tahu bahwa kasus Dr. Richard ini bermula dari bisnisnya yang dilaporkan oleh Doktif dan menuding adanya praktik yang melanggar aturan. Dr. Richard dijerat dengan pasal tentang kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan ancaman hukumannya sangat serius sampai 12 tahun. Yang kedua, Bang Sunan, Doktif ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Kenapa, Bang Sunan? Karena Doktif tahu, Doktif mendapatkan info bahwa penjualan dari produk yang diduga penipuan ini, ya, itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Jadi di e-commerce, ya, salah satu e-commerce itu saudara tersangka DRL itu menggunakan rekening dari DRE, ya. Dan lucunya setelah kasus ini naik sidik, Bang, setelah kasus naik sidik dan menjadi besar, rekening tersebut dirubah. Bukan menjadi rekening milik DRE, tetapi milik CV. Ya, jadi di sini Dokter pengen Polda Metro Jaya mohon untuk menyelidiki adanya dugaan pasal TPPU di sini. Ya, kenapa? Karena ini bisa digunakan kan jelas banget dari rekening DRE dirubah menjadi CV. Untuk apa? Apakah untuk menyembunyikan, untuk menyamarkan? Seperti itu. Ya, jadi Dokter mohon juga untuk DRE segera diperiksa dan adanya pasal 55. Kenapa? Turut serta. Kenapa? Karena Dokter sudah memberikan barang bukti kepada penyidik. Video tentang bagaimana saudara DRE menjual produk yang diduga berbahaya, membahayakan masyarakat. Itu pun sudah Dokter serahkan kepada pihak Polda Metro Jaya. Ya, jadi kepada Polda Metro Jaya mohon penyidik juga melakukan penyidikan lebih lanjut ya untuk pasal tambahan kepada saudara DRE karena ini sebenarnya tahunya juga setelah penyidikan. Ya, jadi setelah dan diceritakan oleh adiknya dari tersangka DRL sendiri. Ya, bahwa memang uang penghasilan dari ini itu dimasukkan ke dalam rekening DRE istrinya. Seperti itu, ya. Kabar-kabar terbaru ini tentang Dr. Richard katanya sudah ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Dan di sini kita klaim dari bahasan Nikita Mirjani dan omongan Nikita Mirjani itu benar. Dan seperti biasa Nikita Mirjani lagi-lagi benar dan tidak salah. Bahwasannya Dr. Richard menjual produk dengan harga yang sangat fantastis dan tidak sesuai dengan produknya. Itu poin pertama. Dan poin kedua, Dr. Richard menjual produk orang lain dan diganti dengan label dia secara kayak misalkan produk lain terus ditutupin dengan brand dia. Dan sekarang kabarnya lagi Dr. Richard Lee telah melaporkan Doktif juga ke pihak yang berwajib. Kita tunggu selanjutnya gimana. Apakah Doktif juga akan masuk ataukah enggak? Yang paling terpenting adalah perkataan Nikita Mirjani itu benar bahwa Dr. Richard Lee akan ditahan dan dia menjual produk orang lain dan diganti dengan label dia, dan itu pun dengan harga yang tinggi dan tidak sesuai dengan isi produk tersebut.
Mana nih yang bilang Nikita Mirzani yang katanya omongannya selalu fitnah dan nggak benar segala macam nih. Sudah terbukti kan satu persatu dan akan ditahan. Ini baru Dr. Richard Lee, belum yang lain. Tunggu dulu. Kayak ada satu lagi yang bakal dijadikan tersangka, yaitu Heni Sagara. Ya, terkait masalah penahanan Dr. Richard Lee, ya itu kan jelas. Beliau kan sudah hampir 2 minggu lalu kan ditetapkan sebagai tersangka ya dalam dugaan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 ya. Nah, di mana di dalam pasal 435, pasal jungto pasal 138 itu juga sanksi pidananya kan nggak main-main ya. Penjara 15 tahun dan dendanya sekitar 15 miliar ya, 15 miliar rupiah gitu. Jadi memang kalau hukuman di atas 5 tahun ya, kita bicara masalah terkait masalah hukum acara di Indonesia ya, baik itu diatur di dalam KUHP yang lama maupun KUHP yang baru ya, di mana setiap orang yang memang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atau oleh penyidik ya, yang kurungan pidananya di atas 5 tahun, maka dia wajib dilakukan penahanan. Karena penahanan itu sendiri tujuannya adalah yang pertama agar dia tidak mengulangi perbuatan kembali ya. Yang kedua agar dia tidak melarikan diri, dan yang ketiga tidak berusaha untuk menghilangkan barang bukti atau dia juga berusaha untuk kabur. Nah, itu tujuan daripada penahanan. Maka kepolisian dalam hal ini Polda Metro jelas ya sudah memberikan kesempatan kepada Richard Lee ketika ditetapkan sebagai tersangka, harusnya kan ditahan. Tetapi ini kan diberi kesempatan oleh kepolisian dengan alasan dia mungkin tidak enak badan atau sakit gitu. Tetapi harusnya kalau memang sudah sembuh, dia secara inisiatif, secara etikat baik lapor kepada kepolisian, dalam hal ini adalah Polda Metro gitu. Ya, karena apa? Ini kan laporan ini kan dilaporkan oleh seorang dokter juga ya, doktif gitu loh, yang dimana menurut BPOM sendiri kan bahwa produk yang dijual oleh Richard Lee itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan RI ya kan. Diantaranya adalah dia produknya dijual secara ilegal atau juga overclaim gitu loh. Nah, ini kan sangat membahayakan masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan. Dia pengen sehat justru karena menggunakan skincare-nya yang dikeluarkan atau yang dirilis oleh DRL ya kan, itu ternyata sangat membahayakan dan bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Ya bagus, lebih baik itu kooperatif ya, artinya tujuan daripada hukum itu sendiri adalah kepastian ya kan, keadilan dan kemanfaatan. Ya mungkin kepastian hukum jauh akan lebih didapat oleh masyarakat tentunya yang menjadi korban daripada produk-produknya Richard Lee ini. Dengan dia dilakukan penahanan, diberikan hukuman, itu kan masyarakat tentunya bisa bebas dari produk-produk yang sangat membahayakan yang dikeluarkan oleh DRL tadi gitu. Ya, kita doakan lah ya, mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran yang berharga, karena pada prinsipnya tujuan pemidanaan itu sendiri adalah agar orang berubah menjadi lebih baik ya, belajar dari pengalaman. Ternyata apa yang dilakukan selama ini itu jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Ya, dan ini juga memang sangat concern sekali ya, terutama BPOM ya kan. BPOM juga sudah merilis bahwa ternyata produk yang dikeluarkan oleh DRL ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan gitu. Ya, semoga ini bisa menjadi ibro, bisa menjadi satu pelajaran buat mungkin pengusaha-pengusaha skincare yang lainnya, termasuk banyak yang kemarin juga dilaporkan oleh salah satu artis Nikita Mirzani, sampai saat ini juga masih diproses ya, diantaranya adalah RG ya kan, dan banyak yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pelajaran agar
bisnis skincare ini dilakukan secara profesional dan hati-hati, jangan cuma mengedepankan mau cuan atau untung, tetapi mengorbankan pihak-pihak lain, diantaranya adalah warga perempuan Indonesia yang dia pengen cantik, justru dengan menggunakan skincare yang dijual secara bebas oleh tersangka, ini justru sangat membahayakan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih.